Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abu Musa di kajian Jumat pagi. Hari ini Jumat tanggal 27 Desember 2024. Pagi ini saya akan sedikit mereaksi video sebagai khasanah dan wawasan ilmu pengetahuan kita terhadap ajaran Al-Islam. Masih berkaitan dengan kolbu. Jadi ada beberapa ustadz ya yang tidak usahlah kita sebut namanya karena untuk menghargai kredibilitas beliau sebagai ustadz dan ulama. Dan yang kita perlu dengar adalah statementnya ya, karena apa yang kita dengar adalah ucapan manusia dan itu harus diverifikasi oleh Al-Quran. Sebagai kalamullah, sumber al-haq dan kebenaran absolut. Berikut ini statementnya. Banyak dari kata koluban, sesuatu yang senantiasa bergejolak, nggak pernah tenang. Kadang-kadang sekarang tenang, nanti gelisah lagi. Sekarang gembira, besok bisa sedih, turun naik, turun naik, turun naik. Kenapa selalu bergejolak? Karena senantiasa ada pertentangan di antara dua sifat. Antum bangun tidur aja, sudah mau milih tuh, baru bangun tuh, apakah cuci tangan dulu atau wudhu dulu? Ya, itu selalu bayangkan bangun tidur aja, udah dihadapkan pada pilihan, ada gejolak dalam jiwanya. Mau kondangan juga begitu. Silakan ibu ya pamit pada suami, bawa dua baju, Pak, bagus mana ya, yang merah atau biru? Kata suami, yang biru bagus mah, kayaknya bagus yang merah nih. Tuh, katanya nanya, tapi memutuskan itu kan, masih enak kalau dipakai yang merah begitu. Udah cukup ya. Jadi beliau mengatakan bahwa ketika kita bangun tidur itu pilihan apa kita mau cuci muka atau tidak, atau seperti kalau ke undangan mau pakai baju biru, merah atau batik, itu adalah perbuatan hati. Padahal kalau kita mau berpikir secara rasional, pilihan yang kita putuskan itu kan hasil daripada berpikir, dan pikiran itu timbul daripada fungsi otak. Nah, sepertinya kita memahami kolbu sebagai hati ini adalah karena kita berdialektika dengan imajinasi, bukan dengan standar rasional atau ilmu pengetahuan. Imajinasi itu kan timbul karena kita menerka-nerka. Otak kita membuat kesimpulan yang sebenarnya tidak rasional dan logis. Atau mungkin imajinasi kita ini timbul karena doktrin yang telah lama kita pahami dari kecil, remaja, dewasa, hingga sekarang. Nah, doktrin itu dipupuk bisa jadi karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Misalnya kita dari kecil itu disuguhi dengan tontonan-tontonan yang jauh daripada ilmu pengetahuan ya, karena segala tontonan yang kita tonton itu sebenarnya hanyalah hiburan. Misalnya kita kecil nih, misalnya kita ketika kecil kan sering nonton film kartun, kita disuguhin bahwa hati itu berbentuk love ya, love. Jadi sampai sekarang pun kita mengenal bahwa hati itu nama lainnya adalah love. Seperti ini nih. Nah, kelihatan tuh ya. Itu love tuh. Sampai sekarang nih, ini kan masih kita pahami sebagai hati love ini. Kemudian ketika kita dewasa ya, remaja ya, kita nonton misalnya sinetron percintaan ya, drama Korea ya kan. Itu juga mengisahkan tentang love itu ya, drama-drama cinta. Jadi doktrin itu mengakar dalam otak kita sampai sekarang, sehingga sulit untuk ketika itu mengakar itu sulit untuk dicabut. Apalagi ketika kita baca Quran, itu qalbun diterjemahkan hati. Lalu sudah klop kan, nyambung. Namun ketika kita baca dalam Al-Quran bahwa fungsi hati itu untuk memahami, berakal, dan berpikir, nah apakah hati yang selama ini kita pahami, yang disebut love itu, fungsinya dapat untuk memahami, berpikir, dan berakal? Nah, ini kan menjadi suatu tanda tanya. Nah, sementara itu, seperti yang kemarin saya bahas di tafsir Ibnu Katsir, itu kolbu itu diartikan sebagai jantung. Nah, ternyata setelah saya searching di Google, itu ada satu jurnal yang terbit pada tahun 1991 bahwa jantung itu mempunyai otak yang disebut dengan otak kecil ya, little brain. Nah, ini dibahas ya oleh seorang dokter. Nah, dari suaranya nanti kalian akan ketahui dokter siapa ini ya. Jadi kita juga akan mereaksi dokter ini ya, apakah pendapatnya itu benar atau tidak. Mari kita dengarkan statementnya. Karena para ulama sudah mengatakan kolbu itu jantung. Salah satunya Imam Al-Ghazali dalam bukunya Penyucian Jiwa. Kolbu adalah daging yang bersuhu panas berbentuk pusar, berada di sisi sebelah kiri dada. Kolbu berongga dan di dalamnya berisi darah hitam sekali. Kalau organ yang ada di dada itu ada dua, ada paru-paru, ada jantung. Tapi paru-paru kiri kanan, dia nggak berongga dan tidak isi darah. Kalau paru-paru isinya udara. Kalau begitu, ya organ apa lagi yang ada di dada? Jantung. Jantung memang di tengah, tapi dia juga ke kiri. Dia berongga dan di dalamnya ada darah yang hitam sekali karena dia berkumpul ya darah di dalam rongga jantung ini. Memang jantung itu kusam karena dia dilumuri lemak jantung. Ya, nah ini. Jadi disepakati kolbu nih yang ada di sudur ini adalah organnya jantung. Kenapa? Karena ya selama ini kita tahu juga jantung punya fungsi yaitu sebagai organ pemompa darah ke seluruh yang membawa nutrisi, membawa oksigen, membawa karbon dioksida, nanti yang pembuluh darah balik yang warnanya biru atau vena, membawa hormon, membawa zat kimia lainnya, membawa mineral, vitamin, dan sebagainya. Ya, ini jantung ya. Nah, kemudian ternyata di jantung itu, menurut penelitian tahun 91 oleh Dr. J. Andre Armour, ada otaknya sendiri jantung. Kenapa Mbak Isa? Iya, tadi kita belajar otak kita itu ada neuron, tadi itu yang ada kabel-kabelnya, jumlahnya 100 miliar. Di jantung juga, di daerah serambi kanan atau atrium dextra kanan ini ada jumlahnya 40.000. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang
Oke, udah cukup ya. Ini kalau mau lihat ya bisa dicari ya, searching di YouTube dengan judul kolbu. Jadi jantung juga punya neuron ya, punya otak yang disebut dengan otak kecil. Hanya saja neuronnya ini hanyalah 40.000 neuron atau sel sarafnya, yang sama dengan otak. Sedangkan otak itu punya 100 miliar neuron atau sel saraf. Jadi kalau kita cermati statement beliau bahwa jantung itu fungsinya sama dengan otak karena jantung memiliki 40.000 neuron, berdasarkan dari penelitian DJ Andre Armour, ternyata berdasarkan penelitian beliau, fungsi jantung itu tidak sama dengan otak walaupun memiliki 40.000 neuron. Mari kita baca jurnalnya ya, jurnal beliau ya, dari DJ Andre Armour. Saya bacakan sebagian kecil saja ya. Jadi hubungan antara jantung dan otak sudah ada sejak tahun 1884 ketika psikolog William James menggambarkan skenario ini. Bayangkan Anda sedang berjalan di hutan dan Anda bertemu dengan seekor beruang. Jantung Anda mulai berdebar kencang. Anda merasa takut dan Anda pun lari. Konsep ini menunjukkan bahwa reaksi fisik jantung yang berdebar kencang itu mendorong pengalaman emosional atau ketakutan. Jadi fungsi jantung itu untuk merespon otak. Apabila mengalami ketakutan, jantung berdebar-debar. Apabila mengalami sakit hati, misalnya jantung juga berdebar-debar. Jadi hanya merespon itu. Jadi hubungan antara otak yang ada di kepala dengan otak kecil yang ada di jantung itu hanyalah seperti itu. Jadi jantung itu bukanlah tempat untuk berpikir. Dilihat dari neuronnya saja itu lebih banyak otak yang berada di kepala daripada otak kecil yang berada di jantung. Otak di kepala itu 100 miliar neuron. Bayangkan berapa kali lipat. Otak kecil yang ada di jantung saja itu hanyalah 40.000, nggak sampai 1 juta. Lagi pula nanti akan berbenturan dengan ayat-ayat yang lainnya. Misalnya saja untuk memahami surat Al-Mu'minun ayat 12-13 ya. Seperti ini bunyinya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang baik. Nah, untuk memahami ayat ini apakah pakai jantung? Atau misalnya dalam surat Al-Fajr ayat 3, begini bunyinya. Demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Apakah untuk memahami ini dengan jantung? Genap yang ganjil itu kan, bilangan itu kan numerik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, apakah hitungan itu dipahami pakai jantung, bukan pakai otak? Nah, ada banyak sekali ya ayat-ayat yang membuat kita merenung dan berpikir. Dan itu semuanya difikirkan dan dipahami dengan otak. Nah, kalaupun misalnya kolbu dipahami sebagai jantung, kenapa dalam terjemahan Depak itu kolbu tetap diterjemahkan sebagai hati? Nah, ini kan malah menjadi masalah. Harusnya kalau kolbu itu dipahami sebagai jantung, ya terjemahan itu juga harus dirubah hati menjadi jantung. Nah, dalam pembahasan yang lalu, kalau fungsi liver itu bukanlah untuk berpikir, memahami, dan berakal, ya, sedang di belakang ini, lalu menurut ustadz yang lain itu berimajinasi bahwa kolbu atau hati itu adalah sesuatu yang tidak tampak, dan ini juga menjadi aneh karena di dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, dan sesungguhnya telah kami sediakan untuk mereka jahanam banyak dari jin dan manusia. Mereka mempunyai kolbu tetapi tidak mereka gunakan untuk memahami, dan mereka mempunyai mata tetapi mereka tidak gunakan untuk melihat, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak mereka gunakan untuk mendengar. Nah, apabila telinga digunakan untuk mendengar, itu telinga ada wujud dan bentuk fisiknya. Begitu pula dengan mata untuk melihat, ya, mata itu ada wujud dan fisiknya. Bagaimana untuk menjelaskan kolbu kalau itu bentuknya imajinasi, padahal dua perangkat ini berwujud dan mempunyai fisik atau bentuk. Maka yang disebut kolbu pun itu haruslah mempunyai fisik dan bentuk juga. Nah, lebih aneh lagi kalau misalnya kolbu dipahami sebagai jantung. Karena fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, akibat mengabaikan fungsi akal, maka banyak umat Islam yang bodoh, lalu memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Imajinasi tentang kolbu yang dikatakan tidak berwujud menjadi doktrin yang mengakar di dalam otak. Begitu pula dengan memahami love ini, simbol love, yang dalam Inggris dikatakan heart, jantung, mengakibatkan dalam mengambil keputusan dalam setiap langkah kehidupan kita, itu dengan hati, bukan dengan otak yang berada di kepala. Bahkan dokter pun, karena doktrin ini telah lama kita pahami, ilmu pengetahuan yang dia dapati selama bertahun-tahun sekolah itu dengan mudah dibatalkan dan digugurkan. Nah, persoalan kolbu yang dimaknai sebagai hati atau heart dalam imajinasi manusia itu juga menimbulkan kesalahan dalam menjalin hubungan, misalnya hubungan cinta. Karena doktrin itu, kita dalam menjalani hubungan asmara itu berdasarkan love atau heart tadi, bukan dengan akal. Maka ada orang Islam yang nikah dengan orang Kristen karena dasar love tadi, cinta. Ada juga orang Islam dengan orang Islam yang menikah atas dasar heart tadi, love, cinta, bukan atas dasar otak. Padahal otak itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai perangkat penting yang membedakan antara manusia dan makhluk yang lainnya. Yang katanya orang yang menikah karena love atau menjalin hubungan atas dasar cinta yang dimaknai kolbu itu akan utuh. Ternyata tidak juga kan. Banyak juga orang yang menikah atas dasar karena love itu akhirnya
bercerai juga. Nah, jika kita lihat sejarah, itu tidak ada sejarahnya para sahabat atau bahkan Nabi sendiri itu menikahkan anaknya atas dasar love atau cinta tadi, tetapi menikah atas dasar otak dengan satu persepsi bahwa pertama, tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oleh karena itu, Allah firmankan dalam Quran surat Al-Imran ayat 103, seperti yang telah sering kita dengar bersama, ini ayat favorit. Mari kita baca. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu saling bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Bunyi dalam bahasa Qur'annya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Nah, ada kata qulubikum kan di situ. Jadi Allah mempersatukan otak kita sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Jadi persaudaraan yang dibangun oleh Nabi Muhammad itu adalah menyatukan persepsi. Persepsi apa? Persepsi dalam ketuhanan. Bahwa pertama adalah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian menjadikan satu-satunya kitab atau ketetapan Allah sebagai sumber hukum. Itu semua adalah digunakan untuk mengarungi kehidupan di dunia. Dan fungsi itu semua adalah hudan atau petunjuk. Jadi itu saja ya reaksi dari beberapa video yang kita simak bersama dan telah kita verifikasi dengan Al-Quran dan juga Sirah Nabawiyah. Saya Abu Musa, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.